Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah terus melingkupi kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dan kami percaya Engkau terus menyertai dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai dalam kehidupan kami, dan Engkaulah sandaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema mempertahankan identitas. Puji Tuhan, setiap kita mempunyai identitas. Kalau kita secara pribadi tentu KTP menjadi identitas utama dalam kehidupan kita sehari-hari selain SIM atau yang lain-lainnya. Tetapi KTP merupakan identitas seseorang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pastilah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Siapa orang tua kita, asal-usul kita dari mana, kewargaan negara kita apa dan sebagainya. Ada yang berkewarganegaraan Singapura, Filipina, ya, ada juga yang Australia, tetapi kita adalah warga negara surga. Di dalam kitab Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan negara kita adalah di dalam surga. Puji Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga, tentu kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, karena orang akan menyoroti kehidupan kita sebagai warga negara kerajaan surga. Kita juga akan dituntut untuk hidup menurut firman Tuhan. Orang akan mengatakan, kamu warga negara kerajaan surga, tetapi tindakan kamu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masa benar? Nah, ya, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam berperilaku, karena setiap hari kita menghabiskan sebagian besar waktu kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin teman kita sekantor ataupun tetangga di sekeliling di mana kita tinggal, mereka akan menyoroti kita. Setiap hari kita memperhatikan dan melihat setiap tingkah laku dan juga perkataan kita. Maksudnya mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Namun yang Tuhan kehendaki adalah kita tidak kehilangan identitas kita sebagai orang percaya. Baik itu, sekali lagi, di kantor di mana kita berada, di lingkungan masyarakat di mana kita berada, kita tetap menunjukkan, kita tetap dilihat oleh mereka, yaitu orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang artinya adalah kita warga negara kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus tadi menyatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Puji Tuhan, ya. Kita adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Puji Tuhan. Siapa kita ini? Ya, kalau dikatakan oleh Tuhan, kita ini bangsa yang kudus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memperoleh anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam 1 Petrus 1 demikian, kamu telah ditebus dari caramu hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan.
Ternyata untuk kita menjadi penghuni kerajaan Allah, untuk kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bukan hal yang mudah seperti yang kita katakan. Ternyata perlu penebusan. Yang Tuhan Yesus lakukan ialah Dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya kita bisa disebut anak-anak Allah. Kita bisa disebut ahli waris kerajaan surga. Galatia 4 ayat 7 mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Puji Tuhan, kita disebut anak-anak Allah. Haleluya. Harga diri kita menjadi begitu indah di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkat kita. Kita menjadi orang yang berarti. Kita menjadi biji mata Tuhan yang tadinya siapa kita ini. Puji Tuhan, identitas baru kita dapat kita memperoleh melalui pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Bukan karena diri kita mau menyerahkan diri kita untuk mengubah, untuk menebus dosa kita. Tidak bisa. Tetapi Yesus telah memberikan hidupnya, telah memberikan nyawanya di atas Kalvari, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan kita juga disebut anak, bukan lagi hamba. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah mengangkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Puji Tuhan, hidup kita menjadi berarti, hidup kita menjadi berguna dan mulia di hadapan Tuhan. Kiranya identitas yang diberikan Tuhan kepada kita, kita mau jaga, kita mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita berada. Sekali lagi, baik di kantor, komunitas di mana kita berada, kita ingat bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Kami yang hina dina ini Engkau telah angkat kami, Engkau telah pulihkan kehidupan kami, dan bahkan kami Tuhan Yesus Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih kami menyadari hidup kami menjadi berguna. Hidup kami Tuhan rindu untuk menjadi dampak bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi, untuk bisa menjaga identitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas. Kita tetap percaya apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah hadapi sendiri. Ada Tuhan Yesus menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tahu, kita menyadari, kita tercipta untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang jauh lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.